Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang banyak ya, kurang serempak gitu. Biar tambah semangat lagi, boleh sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah di hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan kelas handicraft di rumah Aspirasi Tunanetra di Jalan RS Fatmawati nomor 20 Jakarta Selatan. Tak lupa salawat serta salam kita sanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya kelak bersama sahabat dan keluarga beliau, amin insyaallah. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Bapak Yogi Matsoni Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dan juga Ketua Bidang 3 Ibu Lis H. Agustarini dan juga narasumber kita Kak Naila Taskia Rosida dan juga para peserta yang kami sayangi semuanya, Masya Allah. Semoga senantiasa dimuliakan Allah dengan langkah kaki yang penuh dengan semangat, sehingga walaupun mungkin tadi ada yang kegerimisan, Kak Zahra, mungkin Kak Alif dan lain-lainnya, tapi tetap semangat ya untuk belajar membuat aksesoris handphone. Semoga dengan bekal kita handicraft ini nanti perekonomian kita dapat meningkat, amin insya Allah. Tidak berlama-lama lagi, sebelum kita lanjut ke pelatihan, kita baca salah satu surah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, para peserta kelas handicraft semuanya, mungkin saya bacakan profil dari narasumber kita, Kak Naila Taskia Rosida. Dia lulusan dari UII Jogja, jurusan akuntansi, jadi sarjana akuntansi, lulus baru 1 tahun ya Kak Naila. Ya, 1 tahun, asalnya dari Kudus, dan beliau emang menekuni segala handicraft dan juga ekoprint, juga jahit, suka menjahit dan suka ngedesain gitu ya, teman-teman semua. Mungkin sebelum kita lanjut, sambutan yang pertama dari Ketua Bidang 3 kepada Ibu Lis H. Agustarini, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Esti yang memberikan waktu untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Cek. Kok hilang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Bapak Yogi Matsuni yang sedang ada di perjalanan, dan
kepada yang saya hormati Ketua Departemen Ekonomi, Wirausaha dan Ketenagakerjaan, yaitu Ibu Istiqomah, yang hari ini insya Allah kita mengadakan pelatihan di bawah Departemen Ekonomi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan. Dan juga para peserta yang saya banggakan, insya Allah semuanya pada sehat ya, pada semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini yang akan dibimbing oleh Kakak Naila, yang saya banggakan juga, saya sayangi. Beliau jauh-jauh dari Kudus datang ke Jakarta, alhamdulillah mau berbagi ilmu untuk kita semua. Kita syukuri bahwa masih ada orang baik ya, yang peduli sama kita, yang ingin membagikan ilmunya. Insya Allah ini akan bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Hari ini di tempat yang penuh berkah ini, di Rumah Aspirasi Jalan Fatmawati, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 dari PP ITMI bidang 3 khususnya di bawah Departemen Ekonomi, Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan, kami membuka pelatihan untuk teman-teman semua yang berminat, yang penuh semangat untuk menambah ilmu. Insya Allah akan berguna untuk kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam, mari kita sanjungkan keharbaannya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga, silakan duduk. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat, para kerabatnya. Semoga kita termasuk umatnya yang telah mendapat syafaat beliau di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, para peserta pelatihan handicraft, hari ini kita sengaja membuka pelatihan untuk teman-teman semuanya dalam rangka meningkatkan pundi-pundi penghasilan untuk ibu-ibu semuanya di rumah nanti pada akhirnya. Sebelumnya kan kita sudah mempunyai beberapa pelatihan, itu seperti gantungan kunci atau tasbih ataupun gelang-gelang, dan alhamdulillah itu sampai sekarang masih berproduksi dan sudah mulai mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baik dan pelanggan-pelanggan yang selalu berulang ya, memesan kepada kita. Dan hari ini kita meningkatkan pelatihan kita ke handicraft yang lain, yaitu gantungan handphone. Kata narasumbernya, Mbak Laila bilang gantungan untuk handphone. Bentuknya seperti gelang, tapi tentunya beda fungsi, beda juga bentuk. Seperti itu. Dan insya Allah kedepannya nanti dari teman-teman yang mempunyai produk, dan jika pemasarannya memang sulit, bisa nanti dari kami membantu untuk pemasarannya. Yang penting produknya itu selalu ada ya, ready ya. Jangan hari ini produksi, nanti sebulan lagi baru produksi lagi, di tengah-tengahnya kosong. Ketika ada pelanggan yang bertanya, wah nggak ada, habis atau apa gitu. Karena di sini kalau kita udah serius untuk membuka usaha, insya Allah paling tidak kita ready stock.
walaupun tidak banyak, tapi paling tidak ketika ada bazar gitu atau ada pelanggan yang datang ke tempat kita untuk melihat, itu ada contohnya nih seperti ini. Dan insya Allah dengan demikian dari mulut ke mulut kan kita bisa membuka promosi seperti itu. Dan teman-teman semuanya, ada salam dari Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Bapak Yogi Matsuni, yang seyogyanya dia harus ada di sini, tapi ada acara mendadak, tiba-tiba beliau harus ke Kuningan. Jadi mohon maaf, hanya salam yang dapat disampaikan dan semoga selalu semangat untuk mengikuti pelatihan hari ini. Beliau berkata seperti itu. Dan mungkin kita mulai saja karena udah terlalu sore ya. Kita mulai saja acaranya. Saya infokan demikian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih atas kehadiran semua teman ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Lisa. Masya Allah, teman-teman semuanya, walaupun Pak Ketua Umum tidak membersamai kita, tapi tetap semangat ya, karena memang beliau berharap bahwa dengan pelatihan ini teman-teman bisa nanti sampai di rumah juga bikin, dan insya Allah Bu Lisa dan kita semuanya, kami dari bidang 3 akan membantu hasil produksi dari teman-teman semuanya. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya serahkan ke waktu sepenuhnya ke Kak Naila. Monggo Kak Naila, mungkin dijelaskan dulu atau bagaimana, terserah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang khususnya kepada Ketua Umum dan Bidang 3, terutama kepada Ibu Pemberdayaan Perekonomian yang telah mempercayai saya untuk menjadi narasumber pelatihan kali ini, yaitu pembuatan strap-on, yaitu gantungan HP. Jadi selamat datang juga kepada peserta pelatihan yang mengikuti acara ini. Kita sama-sama belajar di sini ya. Dan untuk mempersingkat waktunya, kita langsung mulai saja. Ini nanti ada untuk alatnya, alat dan bahannya itu mudah sekali. Nanti ada mote, benang, sama gunting, kayak gitu. Ini saya bagi terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Kalau saya nggak pakai mikrofon, kedengeran nggak? Aku izin nggak pakai mikrofon ya. Cek. Ya, teman-teman sudah dapat semua bahan-bahannya yang akan dibuat untuk gantung aksesoris gantungan HP. Udah semua? Ya. Ini di dalam satu kantong ini ada beberapa bentuk. Dari ada yang segi 4, ada yang bulat.
Ya, saya ulang untuk teman-teman peserta semua sudah pada dapat ya. Benangnya satu pastinya ya, sudah diukur sesuai dengan satu gantungan handphone. Kemudian di dalamnya itu ada beberapa bentuk mote-motenya atau manik-maniknya. Ada yang berbentuk bunga, ada yang berbentuk bunga, terus kemudian ada yang berbentuk bintang. Ini bunga juga, maaf, bentuknya kayak bintang kalau dipegang sama tunanetra, makanya saya bilang kayak bintang gitu ya. Jadi bunga. Kemudian ada yang bentuknya ya kebanyakan bunga. Ini bentuknya apa Kak Naila? Itu bentuknya pita. Nah, berbentuk pita. Kemudian ada lagi ada yang bulat-bulat tapi bening, sama ada yang bentuknya gerigi-gerigi kayak gerigi. Nah, itu motif cermai. Namanya ya itu kayak buah cermai. Kalau dipegang seperti cermai. Nah, di rumah Bu Lisa ada, kalau mau ya, aduh. Nah, kemudian ini ada juga, dia bulat tapi ada apa? Ada warnanya, nggak bening. Ada pink, ada yang biru. Kemudian Ada bentuk love. ada juga yang berbentuk hati atau love. Love terhadap siapa ini ya? Terhadap siapa? Ada yang berbentuk kerang. Kerang, wow, lucu ya. Lucu ya, gepeng. Bentuknya gepeng. Nah, kerang. Yang pertama dimasukkan itu yang berbentuk bunga juga bisa kan ya Kak Naila, yang dimasukkan pertama, atau berbentuk Kalau pita. yang lock itu yang ada bunga-bunga itu kayaknya locknya dulu deh masukkan semua itu ya. Love mau di awal boleh. Love boleh, jadi yang di awal boleh love, boleh juga yang berbentuk bunga, tapi harus benangnya dilipat jadi dua, tapi jangan sama ya Kak Naila, bentuk jangan sama. Kemudian diukur sekitar 4 ruas jari. Nah, kemudian nanti ditali atau dimasukkan dulu yang love atau bunganya, kemudian nanti diikat 2 kali. Maksudnya apa? Tujuannya untuk mengunci mati supaya nanti saat mote-motenya dipasang itu tidak berjatuhan. Jadi harus love. Enggak, bisa love, bisa juga bunga. Boleh, bunga ini boleh. Nah, ini kalau tunanetra bentuknya bilangnya bintang ya Bu Lisa ya. Iya kan? Iya. Boleh, tapi antara love atau itu ya, antara love atau bunga. Iya. Dia harus di awal. Ini lubangnya itu dia kan bentuknya kayak pita ya teman-teman ya. Nah, lubangnya itu yang ada jendolan gede, yang berjendol gede. Ada 2. Ini jendolan. Ini kan jendol 2 kan ini. Yang ininya buletannya gede. Nah, ini kan buletan. Nah, berasa? Nah, ya, udah buletan. Oh, iya. Ini pita punya aku, Bu. Nah. Iya. Ya. Ya, biar dikosongin dulu. Sudah dapat semuanya? Sudah tahu? Jangan lupa ya. Kak Naila mungkin bisa bantu tante kali ya. Tolong bantu ya.
Satu-satu soalnya Kak Naila. Ya, jadi harus benangnya dilipat jadi 2, tapi jangan disamain. Agak ada yang panjang, sisain panjangnya sedikit. Nah, cara memasukkannya supaya mudah buat kita itu memang benangnya agak lemes ya. Apalagi lubangnya, tapi lubangnya nggak sebegitu kecilnya sih, karena makanya ini dipilihnya motenya agak besar. Kalau mote yang kecil-kecil banget itu kita agak susah untuk masukinya. Nah, gimana caranya supaya kita tuh mudah untuk memasukkannya? Itu benangnya agak dipelintir sedikit, dipelintir supaya gampang masuknya, supaya dia tuh nggak lemes gitu, agak kaku. Nah, teman-teman peserta, semua ini juga benang-benangnya itu ujung-ujungnya, misalkan nanti teman-teman di rumah mau bikin gitu, terus beli benang-benangnya. Nah, kemudian kan dipotong-potong sesuai dengan ukuran, misalnya ini sekitar berapa meter ini Kak Naila? Ini sepanjang ya sekitar 40 sentian gitu ya. Nah, kalau bisa ujung-ujungnya itu dibakar pakai lilin. Tujuannya apa sih kok dibakar gitu ya? Tujuannya supaya nggak dreaded. Jadi benangnya itu enggak pada brudul ya, enggak brudul gitu. Soalnya kalau brudul kan ribet juga buat kita untuk masukin ke lubang-lubang ya, Bu Enden ya. Nah, itu tujuannya itu. Gimana? Siapa yang sudah memasukkan berapa biji? Siapa? Pasti Kak Ai lebih cepet nih Kak Ai. Gimana Kak Naila? Tanya tuh Kak Naila. Itu kan bentuknya beda-beda ya Bu. Bisa diselang-seling kali ya? Atau itunya dikasih berapa biji gitu? Kak Naila, maaf tadi sudah tes. Tadi sudah pada pegang contohnya dulu belum? Belum. Nah, mungkin pegang contohnya dulu ya Kak. Iya, pegang contohnya dulu supaya kebayang. Ini sudah pegang contohnya? Nih, udah pegang contohnya? Nih, contohnya kayak gitu. Jadi supaya kebayang. Iya, 2 atau 3 kali supaya kekunci. Nah, bentar mana? Nah, ya, betul. Terus ini kesiniin. Nah, betul. Nah, terus kemudian yang lainnya itu dimasukkan yang benang yang panjangnya. Kan ada sisa panjang tuh. Nah, ya, yang panjangnya ini. Nah, masukin. Masukinnya bebas aja, sekreativitas ini teman-teman aja. Warnanya beda-beda. Ada yang warna yang bulat itu warnanya yang halus itu bening, putih bening ya, putih bening. Kemudian kalau yang pita-pita ini warnanya, yang pita ini warnanya apa Kak? Ini warnanya apa Kak? Yang pita warnanya ada yang biru, ada yang pink, ada yang kuning, jadi enggak sama. Ada yang ungu juga, ungu kayak keren ya. Nah, habis itu masukin kali satu-satu. Masukin yang agak panjang.
Yang talinya panjang. Iya. Ya, yang talinya panjang. Setelah terkunci, kemudian tadi sudah dimasukkan satu, entah pita atau bunga. Kemudian yang dironce lagi itu benang yang panjang ya teman-teman, bukan yang pendek. Kan tadi saat ngelipet itu ada yang panjang ya, ada yang nggak sama kan? Langsung dimasukin satu-satu aja. Nah iya betul, betul. Masya Allah Bu Lisa luar biasa. Betul. Bunga yang dimasukkan, Bu Lisa bunga. Bu Lisa kayaknya senang bunga ya. Iya. Karena bunga itu warnanya harum, makanya Bu Lisa suka. Apalagi bunga apa? Kalau bunga bang, saya juga mau. Jangan Bu, jangan bunga bang. Ya, bisa cermai, terus kemudian yang bening, kemudian yang itu. Buat yang bulat, Hah? itu yang bening ada Bunga Kamboja. Ya, buat yang bening itu ada 6 biji, bening bulat putih ya. Kemudian yang lain ada 8. Ini warnanya apa aja? Jadi bisa begini, dikreasikannya gini. Pada saat masukin di awal itu boleh pita atau bunga. Nah kemudian masukin lagi cermai bisa, terus bening, terus cermai lagi, kemudian pita. Nah, udah kan? Terus masukin lagi pita, karena tadi di awal dia sudah bunga, kemudian pita, kemudian masukin lagi. Teman-teman, bagaimana? Apakah sudah selesai semuanya? Saya sudah loh. Atas bantuan cari lubangnya Bu Tante Lia tapi ya. Asli loh. Tapi kerangnya bantuan juga. Namanya bantuan juga. Ya. Supaya ini bisa buat perempuan, bisa buat laki-laki. Kemarin sempat berpikir apa pink aja apa. Jadi kita pikir cari yang warna yang bisa dipakai semuanya. Nggak hanya untuk perempuan, bisa juga untuk laki-laki. Coba yang sudah jadi tunjukin dong. Tunjukin ke atas. Mana punya Bu Rafini mana ada? Punya Tante Lia ada? Punya Bu Enden ada? Punya Kak Alif? Ada, tunjukin. Nah, Bu Lisa? Ya. Tinggal siapa yang belum? Kak Merlin? Udah? Siap bikin di rumah? Siap dong, kan di sini udah diajarin sama Kak Naila ya. Apa namanya? Oh, tinggal Kak Zara. Gak apa-apa, semangat Kak Zara. Gak apa-apa, kita tungguin. Terima kasih buat semuanya yang sudah berhasil membuat aksesoris handphone. Janji ya di rumah tes. Ya, dia janji di rumah bikin, dan ini nanti ditunjukin pada buat Bu Enden, ditunjukin pada Pak Rusmin ya. Sama Bu Rafini tunjukin Pak Asep. Kalau Kak Merlin tunjukin sama Mas Angga. Iya, kalau Kak Alif sama samuannya, Kak Zara juga sama samuannya ya nanti buat hadiah. Ya, alhamdulillah pembuatan handicraft aksesoris handphone di hari ini telah selesai. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang berkenan hadir dan semangat untuk meraih ilmu di hari ini. Hujan-hujan tetap dijalani, insya Allah menjadi keberkahan buat kita semuanya. Baik, kita baca hamdalah dan kita tutup kajian kita dalam
dalam pelatihan handicraft di hari ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kehilafan dari saya di hari ini selaku pembawa acara di kelas handicraft. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Ini berarti videonya udah Bu Isti belum? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.